عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 222. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muqit. Al-Muqitu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-40. Al-Muqitu artinya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keperluan pokok manusia. Keperluan pokok manusia. Dan dia Allah pula yang menyampaikannya kepada manusia. Allah menciptakan yang kita perlukan, dan Allah Ta'ala juga menyampaikan kepada kita akan apa yang kita perlukan. Keperluan pokok manusia itu ada 3, Jersidin, 3 macam. Yang pertama makanan. Nah, itu termasuk keperluan pokok manusia, makanan. Yang kedua minuman. Mun makan aja kan diminum kan nyaman juga. Nah, dan yang ketiga oksigen atau udara untuk kita bernapas. Nah, mun kadida udara kita kada kau bernapas kita ya Allah. Bisa mati kita sebab itu. Mun kada makan sebab itu bisa lapar ya Allah. Bisa haus kita. Nah, itu 3 macam itu adalah kita sangat perlu kepada 3 macam itu. Nah, itu Tuhan berataan yang menciptakan. Tuhan pula yang menyampaikan kepada kita. Itu nikmat juga lah, nikmat. Kita ada makanan, kita mau makan, ada minuman, kita mau minum, ada oksigen, kita kawa bernapas di mana aja kita begana nih, kita nyaman bernapas di mana aja kita begana, kita kawa bernapas, nyaman bernapas. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan yang 3 macam ini, kemudian Dia pula yang menyampaikannya kepada kita nih. Itulah Dia Al-Muqit. Nah, itu makna Al-Muqit lah. Sebenarnya Allah Ta'ala bang maulah seberataan ya kalau nikmat nih, cuman nikmat nang pokok nih yang kita perlu benar 3 macam ini nih. Nah, batu sampai pulang ke kita 3 macam nih, kita kau menikmati 3 macam nih. Nah, itu
Allah Ta'ala dah, Allah Ta'ala al-Muqit, so ampun gawian. Dalam menyampaikan kebutuhan pokok, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan berbagai cara, macam-macam caranya, yang kesemuanya tidak terlepas bahwa Dia Al-Muqit. Jadi kayak apakah caranya sampai ke kita nih? Kita akan mencari atau orang akan menjulung ke kita? Nah, itu Allah Ta'ala hakikatnya dah, menyampaikan dah, Allah Ta'ala mengatur tuh, itu Al-Muqit. Ada dengan cara yang normal, seperti yang dapat kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan kita, dari mulai memasak beras misalnya, kalau sampai kita suap. Nah, amunnya lebih panjang lagi tuh, mun orang petani tuh mulai meniladak namanya Allah tuh. Nah, batu menanam pulang di perumahan, memupuk ya Allah, dihadang itu sampai berbuah, dikatam, habis itu dipetik ya Allah, digiling, nah, jadi baras, dimasak. Nah, sampai dimasak lalu kita suap. Nah, itu Tuhan tuh mengatur berataan tuh, proses-prosesnya tuh berataan tuh, itu gawian Allah Ta'ala Al-Muqit. Nah, pada zahirnya kita yang menyampaikan makanan itu, pada jarinya kita apa nang betanam deh, kita apa nang menggiling, nang mengatam ya Allah, memasak, menyuap pada zahirnya. Nah, padahal hakikatnya nang sebenarnya nih, yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Muqit. Soalnya kita kada kau bergerak ya Allah, kada kau bahuma kada Tuhan menggerakkan ya Allah. Tumbuhan tu pulang, kada Tuhan menumbuhkan, kada tumbuh pulang. Ya berbuah pulang, kada Tuhan membuahkan, kada berbuahnya. Jadi sebenarnya tu gawian Allah Ta'ala Al-Muqit, yang sampai kepada kita, sampai kita suap, sampai kita makan, itu Allah Ta'ala itu bernama Al-Muqit. Allah menciptakan, Allah Ta'ala menyampaikan rezeki itu ke kita. Nah, bagi itu makanan, minuman tadi, atau udara yang kita hirup. Dan ada lagi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan makan itu, yaitu dengan cara yang ganjil, tanpa diusahai sebelumnya, tanpa usaha nih. Kalau tadi kan kisah orang berusaha tuh, mulai buhuma ya kalau mengatam ya kalau, habis itu menggiling ya kalau, habis itu memasak ya kalau, itu ada usaha kalau dah. Nah, ya ada nang kada berusahaan, langsung datang aja gitu, nah tak langsung datang. Nah, seperti yang terjadi pada Sayyidah Maryam, itu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, Siti Maryam waktu itu waktu masih perawan, masih belum beranak lagi ya lah, masih belum beranak. Nah, Sayyidah Maryam ini karamat lah, nah, sebutkan dalam Al-Quran tuh. Jadi Siti Maryam ini termasuk wali Allah Ta'ala ya, bebinian orangnya. Nah, Sayyidah Maryam setiap hari makan dengan makanan yang telah terhidang, sudah siap lah. Entah dari mana datangnya tidak diketahui orang. Ini jelas menunjukkan bahwa yang menyampaikan makanan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqit. Langsung timbul aja gitu lah. Orang manusia ada nama anjuri gitu kan. Langsung timbul gitu lah. Tuhan menimbulkan gitu lah. Masakan ibaratnya, makanan yang sudah terhidang dan langsung kalau dimakan gitu lah. Nah, ini namanya karamat nih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, kalau tidak salah surah Ali Imran,
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إلى آخر الآية. Artinya manakala Zakaria, Nabi Zakaria masuk ke mihrab Sayyidah Maryam, amun kada salah lah Nabi Zakaria ini itu pamannya atau apa memarina oleh Siti Maryam itu nah. Nah, karena diasuh digaduh oleh Zakaria Siti Maryam nih. Nah, manakala Zakaria masuk ke mihrab itu tempat peribadatan Sayyidah Maryam. Jadi Siti Maryam nih sidin beribadah aja gawian sidin. Nah, masuk kayak si Zakaria, Nabi Zakaria nih ke tempat mihrab tuh tempat ibadah, tempat berkhalwatnya Sayyidah Maryam. Iya Nabi Zakaria dapati di sisinya, di sisi Siti Maryam itu ada makanan. Nah, padahal kan di denang matahari kan di denang masakan timbul makanan gitu. Lalu ia berkata, orang kada tahu lah makanannya apakah jenis itu jenis buah-buahan kah atau nang apa daging sudah masak kah atau kayak apa lah. Pokoknya makanan. Lalu ia berkata, Nabi Zakaria berkata kepada Sayyidah Maryam, dari mana semua ini wahai Maryam? Dari mana ini makanan ini datangnya? Ikam kamu masak atau ada orang kamu manjuri? Jawab Maryam, semuanya dari sisi Allah Subhanahu. Artinya Tuhan yang memberi, Tuhan yang madakan. Nah langsung itu kayak di surga juga kalau kita bergeretik langsung ada timbul, nggak usah masak-masakan. Nah itu kan Allah Ta'ala al-Muqit syuadah. Baik nang sampai kepada kita itu ada sebabnya orang kan manjuri, sebabnya kita kan berusaha Allah Ta'ala juga. Atau tanpa sebab seperti Siti Maryam nih langsung ada. Maka hari-hari gitu, hari-hari Siti Maryam nih hari-hari dapat makanan. Ibadah aja sih ini nggak mikirkan dunia. Dan yang lebih ganjil dari itu ada lagi yang lebih ganjil daripada itu jar. Daripada nang kejadian Siti Maryam dianjuri Tuhan makanannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makanan, minuman dan udara kepada hambanya tanpa diketahui oleh siapapun, sehingga hambanya bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa diketahui ada makan atau minum, seperti yang terjadi pada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang kita tawassuli yang tadi dalam ratib hadat tadi. Ini bubuhan nang leluhurnya bubuhan Bani Ba'alawi, bubuhan habaib, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, salah satu daripada juriat Nabi kita Muhammad SAW. Sidin ini punya karamat Nabi Jar. Beliau sampai beberapa hari tidak makan dan tidak minum, tapi kadang kelaparan dan kadang kehausan, tetapi tetap kuat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Siti Maryam tadi kan Sidin setiap hari itu ada makanan, berarti makan dah. Namun ini Faqih Muqaddam nih, ini Sidin sampai beberapa hari itu kan bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 10 hari itu kada mau makanan, kada mau minuman. Nah Sidin kuat aja ibadah. Mun kita nih seharianan aja biasanya kada makan kada minum liut dah. Liut toh. Nah Sidin kada. Nah itu kan Tuhan toh menguatakan tuh Tuhan dah. Apakah Sidin makan kah? Apakah Sidin kan Tuhan kuasa saja biar tanpa makanan ya Allah. Tuhan kuat aja mana kan. Nah juga seperti yang terjadi pada
Al Habib Abdullah itu barangkali lah Al Idrus itu gelar sidin. Al Idrus Al Akbar gitu. Barangkali tulis ya dihigala ala sawab, barangkalinya itu Al Habib Abdullah bin Abu Bakar gitu nah. Al Idrus Al Akbar gitu. Soalnya Al Akbar itu gelar cuma kepada Habib Abdullah leluhurnya Al Idrus. Nah, Habib Abdullah Al Idrus Al Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Muhammad Maulad Dawilah bin Abdurrahman As-Segab itu anunya nang silsilahnya nih. Nah, jadi barangkali itu bukan bin Idrus bukan, tapi bin Abu Bakar Al Idrus Al Akbar gitu. Habib leluhurnya nang Al Idrus nih. Al Habib Abdullah bin Abu Bakar gitulah. Al Idrus Al Akbar gitu kan. Nah, barangkali beliau Habib Abdullah Al Idrus Al Akbar nih beratus-ratus hari tidak makan, dan tidak minum. Padahal di dalam khalwatnya beliau tetap beribadah. Beratus-ratus hari kada makan, kada minum, ibadah aja dalam khalwatnya. Ini wali Allah Ta'ala nih. Ini namanya karamat. Kan berarti kan Tuhan Tuhan sanggup hajat tuh maulah nangka itu. Itu al-muqit sih tuh. Ampun gawian. Nah, begitu juga yang terjadi pada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ada seorang imam sufi lah. Nasiruddin Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau setiap 25 hari makan satu suapan makanan aja. 25 hari sekali makan, maka makannya sesuapan aja. Nah, tahan 25 hari pulang hanya makan sesuapan aja. Mun kita ya walau sehari gin makan sekali toh bisa lapar ya nak tengah harinya, besokan makan sampai tengah hari lapar pulang. Nah ini ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala nang 25 hari hanya makan bisa suapan aja tahan. Nah nang manahan-akan itu siapa? Allah Ta'ala Al-Muqit. Nah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan makanan kepada hamba-hambanya tersebut walaupun tanpa diketahui oleh siapapun sebabnya kada tahu dari mana. Entah sidin tuh makan gak atau bisa juga kada makan gak, tapi selalu dikenyangkan terus perut. Ya kalau kita sudah kalau belajar hakikat nasi atau makanan itu kadang menganyangi kalau ya kalau kemarin nang menganyangakan tuh Allah Ta'ala kalau nah itu nang menganyangakan tuh Allah Ta'ala bukan makanan, makanya buahnya ini biar kadang makan tetap kenyang. Kenapa? Nang menganyangakan Allah bukan makan hakikatnya nih. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa dia Allah yang menyampaikan makanan atau maulah kenyang hambanya itu walaupun tanpa makanan misalnya, karena makanan itu kan termasuk sebab ya, makanan itu termasuk sebab itu kenapa menganyangi nang menganyangakan itu Allah Ta'ala. Yang terlebih ganjil atau aneh lagi dari yang tersebut itu yaitu apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diceritakan di Quran dalam surah Kahfi itu kan ada beberapa orang pemuda ya Allah. Beberapa orang pemuda kisah mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Jumlah mereka ada 7, berdelapan lawan anjingnya lah. Ada anjing Ashabul Kahfi. Nah, nang pemudanya itu ada 7 orang ya. Mereka adalah 7 orang pemuda
yang lari dari negerinya. Jadi sebutkan dalam tafsir itulah pemuda ini ialah daripada bangsa Romawi. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 7 orang nih. Nah, lari dari negerinya karena mempertahankan keimanan dan bersembunyi di dalam gua. Jadi di zaman itu aja ada ngaran raja yang zalim kafir namanya Decianus, raja Romawi. Nah, itu ya rajanya itu memaksa masyarakatnya ini untuk menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala gitu. Nah, cuman ada 7 orang pemuda ini dia beriman kepada Allah, hanya beriman kepada Allah, tidak mau melakukan penyembahan kepada selain Allah. Nah, lalu 7 orang pemuda ini supaya ini selamat keimanannya ya Allah, lalu inya melarikan diri daripada negaranya, melarikan diri bersembunyi di dalam gua karena mempertahankan keimanan. Soalnya bila bagaimana di daerah negeri itu kada aman lagi, dipaksa orang, amunnya kada hakun menyembah dibunuh gitu. Maksudnya tidak maupun menyembah berhala dibunuh. Amun menyembah berhala kada dibunuh. Nah, kada aman lagi, kada aman lagi. Lalu hijrah menyelamatkan keimanan 7 orang pemuda. Ada seikong daripada pemuda itu bisi anjingnya itu 4 juga mengiringi. Jadi nang seikong bisi anjing itu khusus jangan lompat aku artinya tetap kada hakun apa tinggal anjingnya tetap kalau mengiringi anjing tuh 4 juga anjing itu. Jadi 7 ekong manusia, seekong anjing. Nah, anjing Ashabul Kahfi itu masuk anjing nang masuk surga ini aja. Ini ada binatang-binatang nang masuk surga, di antaranya anjing Ashabul Kahfi, di antaranya unta Nabi Saleh. Nabi Saleh kan ada bisi unta yang disembelih oleh kaumnya. Padahal itu dilarang Tuhan menyembelih unta itu. Kemudian burak yang membawa Nabi Muhammad waktu Isra. Nah, kemudian ada lagi burung hudhud yang miliknya Nabi Sulaiman. Nah, kambing kibas yang sebagai pengganti ketika Nabi Ibrahim menyembelih anak siri Nabi Ismail, lalu diganti dengan kambing kibas. Itu masuk binatang yang masuk surga juga. Semut nang ada kalau semut waktu Nabi Sulaiman dah hendak melewati dengan tentaranya, lalu semut itu berkata kepada tentaranya, ayo kita masukkan ke dalam sarang kita karena sebentar lagi Nabi Sulaiman melewati ini ya. Nah, itu semut itu jar atau masuk binatang yang masuk surga jar. Nah, itu masuk anjing Ashabul Kahfi. Nah, menurut sebagian rawi itu periwayat hadis, nama-nama mereka, nama-nama nang pemuda nang Ashabul Kahfi nih adalah pian hendak memberi sila Muksalmina. Itu yang itu naranya nih Muksalmina. Nah, itu nama-nama orang bahari itu. Ini Ashabul Kahfi ini kejadiannya sebelum Nabi Muhammad lah. Sebelum Nabi Muhammad nih, belum zaman Nabi Muhammad nih. Kemudian yang kedua tamliha. Kemudian yang ketiga Martulius. Nah, yang keempat Sariolis gitu. Sariolis. Nah, kemudian yang kelima Nainuis. Baris jata. Nainuis. Keenam Zunawanis. Zunawanis. Nah,
Dan yang ketujuh siapa? Falyas toh tiyulis. Nah itulah falyas toh tiyulis. Nah itu ngaran 7 orang pemuda Ashabul Kahfi. Falyas toh tiyulis. Nah kalau ngaran anjingnya Kitmir, namanya anjingnya Kitmir. Nah Kitmir naran anjing Ashabul Kahfi tah di dapang di sini disebutkan. Nah naran anjing Ashabul Kahfi Kitmir. Nah, Kitmir. Nah karena kelelahan jar 7 pemuda ini di dalam gua tertidur. Tuhan nang mengguringakan, lalu diguringakan Tuhan. Berapa masa guringnya? Lawas benar guringnya hingga sampai 209 tahun guringnya tuh 309 tahun baru dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. 3 abad 3 abad tambah 9 tahun. Nah, lawasnya guring. Nah, jadi mereka itu nah ini guring termasuk guring yang paling lawas lah. Guring yang paling lawas nih. Macam rekor nih. 3 abad. Anehnya guring lah. Guring. Jadi kada mati kada. Jadi awaknya itu kada hancur, guring ngarannya guring. Nah, sobat ya apa tuh disebutkan dalam Quran tuh dibulak-balikan Tuhan ke kanan ke kiri supaya ibaratnya tuh kada busuk lah awak tuh dipelihara Allah taala awaknya narannya guring kada mati Tuhan kuasa lah. Nah, mereka tetap hidup walaupun tanpa makan dan minum kan. 309 tahun itu kan kada makan kada minum hidup aja. Guring pulang orangnya. Nah, setelah mereka dibangunkan kembali, bangun mereka setelah 309 tahun tuh. Mereka itu tapi adalah setelah bangun tuh ceritanya kayak ini. Imbah bangun tuh lapar juga parut. Maka dengan sampai 3 abad tuh lapar parut. Lalu jadi kira mereka nih berpandai lawan kawanannya berapa aja kita beganan di gua nih jar. Mun kada salah seharianan jar. Buahnya kada tahu pada 300 tahun lebih itu kada tahu dikira buahnya setengah hari kah atau sehari kah gitu nah. Soalnya mereka waktu datang ke gua itu waktu subuh. Nah, guring mereka itu ketika terbit matahari besukan. Nah, lalu diguringkan Tuhan selama 3 abad lebih. Pas bangunnya mereka itu waktunya sore sanja. Jadi kira buhannya nih seharianan hanya kita di sini aja. Padahal 3 abad lebih sudah karena bangunnya pas sore. Nah waktu bangun itu lapar lah. Lalu disuruh buhannya seekong. Ini ada duit jan. Tukar makanan mana ke warung kesan kita makan bawa ke sini kita bahasa kitanya nasi bungkus lah bawa ke sini. Nah, jadi nang saikongnya membawa duit itu di jalan ke pasar kan nukar makanan sekali hendak main jualan duit hendak bayarin nang bajualnya bingung ini duit ini kada payu lagi kenapa ini duit lawas ini nah sekitar 300-an tahun yang lalu kada payu lagi nih. Nah, lalu wantar kejadian itu di kampung itu artinya ada orang membawa duit, ada nang menyangka si nyani dapat harta karun kah itu nah. Jadi nang ini bingung juga apa duit ini kada payu. Karena 300 tahun yang lalu duit gini. Nah, jadi lawan juga pas waktu itu penduduk negeri itu kada ada lagi nang kafir beriman beratan. Adapun raja nang zalim yang menandikianos itu mati sudahnya. Sehingga 300 tahun yang lalu dah mati dah tentang orang-orang kafir itu ada lagi beriman berataan di kampung itu. Nah, kebetulan juga di kampung itu, di daerah itu, di negeri itu kan orang sudah beriman berataan
Cuman di antara masyarakat ini ada nang masih ragu-ragu lagi tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu kan kita ini mati lah, imam mati, adiknya dibangkit pulang bukan masyarakat ya. Jadi buahannya itu ragu-ragu tentang kebangkitan nih, apakah yang dibangkit itu roh kah lawan jasadnya kah, apakah roh aja kah. Nah lalu rajanya waktu itu sudah raja Nabi Iman, sudah bahkan rajanya raja yang soleh, siapa ngarannya lah. Jadi raja ini melihat masyarakatnya nih bina ramilah beda pendapat masalah perdebatan masalah hari kebangkitan tuh kayak apa, apakah yang dibangkit tuh jasad lawan roh kah, atau rohnya aja kah. Lalu inya berdoa kepada Allah, ya Allah kami bingung tentang hari kebangkitannya apa, tolong nampakkan kebenaran. Nah lalu sebab seekong tadi bertukar di pasar tadi, membawa duit 300 tahun yang lalu kada payo, lalu antarlah sampai kejadian itu ke raja. Jadi jar raja, lalu tamuan raja, ikam siapa aja? Ulun ikam kan 300 tahun yang lalu ujar melarikan diri ke gue. Nah lalu dengan sebab itulah akhirnya rakyatnya yakin, artinya ada kena hari kebangkitan. Ini buktinya nih. Kan orang guring tuh pelaksana mati. Kena bila orang buangin daripada guring itu laksana dia dibangkit daripada kematian. Kayak kita nih, guring kena malam. Tuh guring tuh kayak mati, kita nih akan membayangkan nih mati. Kena bila kita bangun subuh tuh kayak hari kebangkitan bagi kita. Nah, lalu mereka itu bubuhan masyarakat nih ada lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Di Serbujur ada hari kebangkitan. Ini contohnya Tuhan mengguringakan 300 tahun lebih pemuda Ashabul Kahfi ini. Guringan batu dibangunakan pulang. Nah dari situ mereka meyakini adanya hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu memang kita dibangkit daripada kubur itu dengan jasad kita ya Pak. Ya kita tulang belulang, misalnya kita mati tulang kita diciptakan Tuhan pulang. Jadi manusia pulang bangkit daripada kubur pulang. Nah kayak itu. Nah akhirnya kalau di sini coba kita baca. Setelah mereka dibangunkan kembali, mereka itu ditidurkan hingga nanti ketika zaman Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit, baru mereka keluar dari gua. Jadi menurut di kitab sini, dan di sini ini mengambil pendapat di dalam kitab tafsir Sawi, ada kitab tafsir Jalalain lah, kemudian ada syarahnya lagi yaitu kitab tafsir Sawi. Nah di situ dijelaskan bahwasanya bubuhan Ashabul Kahfi itu untuk saat ini kan mati, mereka diguringkan pulang. Jadi nang saikong tadi, entah itu sudah membawa makanan kah, kembali pulang ke guha, lalu diguringkan Tuhan pulang. Karena pas Nabi Isa turun dari langit ke bumi, hanya inya bangun pulang ya. Menurut di dalam sini keterangannya, ya Allah. Kayak kalau tulisannya tadi. Nah, setelah mereka dibangunkan kembali, mereka itu ditidurkan pulang ditidurkan pulang saat ini hingga nanti ketika zaman Nabi Isa alaihissalam diturunkan Allah Ta'ala dari langit, baru mereka keluar daripada gua itu bangun pulang. Nah kalau di dalam kitab Tafsir Al-Munir itu karangan Syekh Nawawi Banten, itu Ashabul Kahfi dimatikan pulang. Nah beda pendapat ulama, ada memadahkan imbah guring 300 tahun gelap bangun, ada yang mengatakan dimatikan pulang. Kalau di dalam kitab Tafsir Sawi diguringkan pulang. Jadi beda pendapat ulama, ada memadahkan dimatikan pulang, ada memadahkan diguringkan pulang. Nah kalau kita menggabung antara dua riwayat pendapat itu, jadi gabung. Kenapa? Kan ada Nabi perkataan sahabat kan mengatakan an-naum akhul maut ya.
guring itu berdasarkan kon mati. Yang mengatakan Ashabul Kahfi untuk saat ini mati, bujur aja juga. Yang mengatakan Ashabul Kahfi untuk saat ini guring, bujur aja juga. Karena guring itu berdasarkan kon mati. Iyalah. Pian misalnya bisa ya, malam ini ada yang mengatakan guring, bujur aja juga. Ada mengatakan sidin mati aja, bujur aja juga. Pian hidup pulang pagi. Karena an-naum akhul maut ya, guring itu berdasarkan kon mati. Cuma bedanya guring itu masih berhinak. Nah jadi ada madahakan mati, ada madahakan masih hidup, cuman guring, bujur aja keduanya. Kada wajib jawab kita mengetikatkan masalah apakah ini guring, apakah ini guring mati sudah. Terserah aja nak ngikut pendapat yang mana ya Allah. Cuman kalau di sini mubahannya tuh guring pulang, diguringkan Tuhan pulang. Nah kayaknya pas Nabi Isa turun ke bumi, dari langit ke bumi, nah mereka itu kena bangun pulang, lalu keluar pulang daripada gua itu. Nah kayak pakai kisahnya lah, Allah alam kayaknya. Nah pokoknya kejadian itu nyata, ada di Quran kisahnya. Nah itu menunjukkan yang kita ambil itu kekuasaan Allah Ta'ala luar biasa. Allah Ta'ala kuasa mengguringakan hambanya 300 lebih tanpa makan, tanpa minum, masih hidup. Nah artinya kan kita ambil pelajaran di situ. Nang kayak itu aja Tuhan sanggup, apakah lagi menghidupakan yang sudah mati, membangunkan hambanya yang sudah guring lawasnya Tuhan sanggup, apakah lagi menghidupakan orang yang sudah mati. Kita ini kena mati kayaknya hidup pulang kita ini setelah kiamat, hidup pulang kita kena ada hari pembalasan nih. Nah dari situ bubuhan yang kampung tadi, bubuhan yang ragu-ragu tentang hari kebangkitan nih, akhirnya yakin bahwasanya memang ada hari kebangkitan. Tuhan nantinya sanggup aja membangunkan setelah hambanya 300 tahun lebih guring. Tuhan lebih sanggup lagi menghidupkan yang sudah mati lawas. Walaupun yang jutaan tahun sudah mati, Tuhan sanggup aja. Walaupun misalnya kadang lagi tulang belulungnya jadi tanah sudah, Tuhan sanggup aja menghidupkan kembali untuk dibalas nanti di hari kemudian ya Allah. Nah ini kan tentang kekuasaan Allah Ta'ala al-Muqits nih. Artinya kada makan kada minum 300 tahun lebih sanggup aja. Mereka tetap hidup selama beberapa masa, karena selama itu mereka selalu mendapatkan makanan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui sebabnya. Kayak apa Tuhan menyampaikan itu terserah Tuhan aja caranya, tanpa sebab kan. Nah ya kalau jelaslah bahwa selama belum habis umur seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan rezekinya dan menyampaikannya sekalipun berada di tempat yang tersembunyi dan tidak ada makanan tersedia. Kayak di gua tadi kan gak ada makanan, gak ada minuman, ya Allah hidup aja buahnya nih. Nah itu Tuhan tuh matur tuh. Semenjak keluar dari rahim ibu kita, semenjak keluar dari rahim ibu, kita sudah membawa catatan berapa tahun umur kita hidup di dunia. Nah kita ini sudah ditentukan kan umur kita sekian sudah, ya Allah. Selama umur kita masih ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyampaikan makanan, minuman dan udara agar kita bisa bertahan hidup. Pokoknya rumusnya kayak itu aja dah. Bila ada umur ada rezeki gitu nah. Bila ada rezeki habis tuh umurnya. Gitu dah. Jadi kita nih kada usah mau memikirkan masalah rezeki nih. Sudah dijamin Tuhan dah. Ada perlu kita memikirkan yang sudah dipikirkan Tuhan. Bungul benar ya manusia memikirkan yang sudah dipikirkan orang tuh nah. So, tugas kita di dunia ini beribadah aja. Gitu nah. Amun mencari rezeki bang ya silahkan mencari rezeki. Coba jangan sampai mencari rezeki itu melupakan ibadah kepada Allah, karena tujuan utama kita ibadah di dunia nih. Nah jadi jangan pusang ya Allah, jangan sakit hati mikirkan masalah rezeki ini.
Tenang aja, hati kita tenang aja. Sudah jamin Tuhan. Pokoknya bila ada umur, ada rezeki tah. Ada rezeki. Allah Subhanahu wa taala meminjami kita roh itu ada batasnya, ya Allah. Semua yang ada pada kita adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Di kita nih kayak minjam aja lah ya. Jasad kita gini diinjami Tuhan juga, roh kita kata juga. Mau tidak mau kita akan berpisah dengan apa-apa yang kita pinjam itu. Kita nih, jasad kita nih berpisah dengan roh kita. Kita berpisah dengan dunia, ya Allah. Apa yang kita pinjam dari Allah Subhanahu wa taala akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Ya nang innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Nah, rezeki yang disampaikan kepada kita juga pinjaman aja, titipan aja, seperti uang, duit nih. Tuhan meminjami aja. Jadilah pinjaman aja gitu. Berarti kita kan ada hak memiliki toh. Bagi ampun Allah Ta'ala nih. Nah, berarti kita kan memiliki toh. Diinjami orang aja. Apabila kita dipinjami orang uang itu duit, kita harus bisa mengelolanya. Nah, kalau tidak bisa mengelolanya, maksudnya uang itu akan ditarik orang. Ya Allah, kita misalnya najora duit nih gasan ngurusi soalnya kita kan ada ngurusi pakai duit itu tarik orang duit itu dari kita nih. Nah, apabila kita tidak bisa mengelola rezeki yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rezeki itu akan ditarik. Dalam menarik pinjamannya Allah Subhanahu wa taala terkadang menariknya dengan cara paksa atau dengan cara halus. Contoh dengan paksa yaitu dirampok orang. Nah, misalnya nauzubillah min zalik, seseorang misalnya ya Allah bisi harta banyak lalu dirampok orang hartanya. Itu Tuhan tuh menarik tuh secara paksa. Hakikatnya tuh. Mungkin karena inyaka kada bajakat nih, atau inyaka apa malar nih. Tuhan misalnya kada ketujuh, lalu ditarik Tuhan dengan secara paksa dengan cara dirampok oleh perampok. Dicuri, dicontan orang misalnya. Namun dirampok itu kan terang-terangan perampoknya sampai namun dicuri ini secara sembunyi-sembunyi maling. Sembunyi-sembunyi maling. Kebakaran bisa juga terbakar hartanya. Itu Tuhan juga menarik. Dan lain-lain macam-macam caranya. Ada nang karam kah, lalu banjir loh, hanyut kah misalnya hartanya dan sebagainya. Nah, dan cara Allah Subhanahu wa taala menarik itu dengan cara yang halus. Contohnya seperti sakit. Kita misalnya garing. Kita nih garing, kita banyak bisi harta lalu kita garing. Nah, kita akan selalu keluar uang untuk berobat. Lalu ibu obat ke situ kemari habis duit. Itu secara halus Tuhan menarik. Nah, akibat mungkin kita kada bisakah mengelola, atau memang sudah takdirnya kayak itu, memang lain rezeki kita ya Allah. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala menarik tidak dengan cara yang menyakitkan. Enggak kisah bagi orang yang ada ma'rifat tuh sakit tuh bang hati bila dirampok orang ya Allah, dicuri orang atau terbakar. Agar Allah menarik tidak dengan cara yang menyakitkan atau keras, ulama sufi mengatakan bahwa cara penarikan Allah Subhanahu wa taala yang keras itu bisa kita hindari atau siasati dengan cara membayar pinjaman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara membayar pinjaman itu yaitu dengan cara menafkahkan rezeki yang telah dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan adil. Maksudnya bukan hanya tertentu kepada satu golongan saja di antara orang-orang yang berhak.
Selain zakat ada hak-hak orang lain dari harta yang di tangan kita. Apabila dalam minggu ini kita menyantuni anak yatim, minggu depan giliran orang-orang miskin yang kita beri. Berikutnya kepentingan sosial dan lain-lain. Yang pasti kita harus bisa membagi-bagikan infak itu agar semua yang dianjurkan Allah Subhanahu untuk memberinya mereka bisa mendapatkan pemberian kita. Jadi supaya jangan ditarik Tuhan ya Allah, apalagi tadi ditarik secara paksa. Ya dibagi-bagi ya duit itu. Dibagi-bagi sama fakir miskin ya Allah, sampai pejakat-pejakat ya Allah. Berbagi orang-orang menuntut ilmu kah, anak yatim kah ya Allah, orang-orang jompo kah. Nah, pokoknya jangan memalar lawan harta, apalagi harta banyak ya Allah. Nah, supaya Tuhan kadang menarik secara paksa tadi. Bejakat-bejakat, ya Allah bersedekah, itu artinya ada pemalar lah. Itu. Nah, mungkin itu saja yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita seberatan dapat berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kau mengamalkan ilmu yang kita baca pada malam hari ini, dan mudah kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس